Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhammad Rade. Saya dari Prodi D3 Perpajakan akan menjawab soal UTS. NIM-nya akan saya sertakan di dalam video. Langsung saja untuk nomor 1. Soalnya adalah apa itu Islam dan bagaimana cara kalian memahami Islam dan bagaimana cara kalian memahamkan Islam ini kepada orang lain. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai syariat dan ajaran yang ditanamkan di dalamnya. Cara kita memahami Islam yaitu dengan cara mempelajarinya, mengetahui rukun-rukunnya, syariat-syariatnya, ibadah-ibadah yang terdapat di dalamnya, dan apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang di dalamnya. Kita dapat memberikan pemahaman Islam kepada orang lain dengan cara menyampaikan ceramah atau kajian yang dihadiri oleh banyak orang, atau kita juga bisa memberikan pemahaman kepada teman sebaya kita. Dengan ini kita sudah bisa memulai dakwah kecil-kecilan. Selanjutnya nomor 2, soalnya adalah sebagai seorang muslim sudah seharusnya meyakini bahwa Islamlah agama yang paling benar. Bagaimana kalian membuktikan kalau Islamlah agama yang paling benar dan agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah ya, cara kita membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil Quran surah Al-Imran ayat 19. Yang di dalam ayat tersebut Allah sendiri mengatakan bahwasanya agama yang diterima oleh Allah agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Quran surah Al-Imran ayat 19. Selanjutnya soal nomor 3. Soalnya adalah keberadaan Tuhan menjadi perdebatan manusia dari zaman dulu hingga sekarang. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala dan kewujudannya. Bagaimana kalian membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Sebutkan dalil dari Al-Qur'an maupun hadis bahwa Allah lah zat yang patut disembah. Jawabannya adalah kita sebagai manusia gampang saja membuktikan keberadaan Allah Tabaraka wa taala dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti pepohonan yang hidup, manusia yang bernafas, ikan-ikan yang berenang di lautan, yang hidup dengan tenang, hewan-hewan di daratan yang hidup dengan tenang. Tidak akan mudah hal ini berjalan dengan sempurna jika tidak ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya. Dalilnya Quran surah Al-Kahfi ayat 110 yang langsung saja artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa saja yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh dan tidak menjadikan apa dan sesiapapun sekutu dalam peribadahan kepada Tuhannya. Soal nomor 4, soalnya adalah mengapa Allah menjadikan manusia sebagai sebaik-baik makhluk? Jawabannya adalah manusia disebut sebagai sebaik-baik makhluk yang sempurna karena Allah Subhanahu wa taala memberi manusia kemampuan untuk berpikir dan berkehendak sendiri. Dengan kemampuan berpikir dan kehendak sendiri inilah manusia bisa menjadi lebih baik dari malaikat atau mungkin sebaliknya. Jika manusia mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi makhluk yang lebih baik daripada malaikat. Namun, jika manusia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa saja lebih rendah daripada syaitan. Selanjutnya soal nomor 5. Soalnya sebagai berikut. Sebagai seorang mahasiswa muslim, bagaimana kalian berkontribusi dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di lingkungan kampus dan di lingkungan tempat tinggal kalian sesuai dengan keilmuan kalian? Jawabannya gampang saja ya. Dengan senantiasa menjalankan aturan agama dengan baik di lingkungan kampus ataupun di lingkungan tempat tinggal tentunya. Sebab menyebarkan agama bukan saja dengan menyampaikannya, tapi dengan memperbaiki sikap kita juga merupakan suatu kontribusi untuk menyebarkan agama. Atau simpelnya, ini sebagai contoh, anggaplah kita sedang nongkrong. Teman kita tiba-tiba ada yang melontarkan jokes-jokes gelap, yang mana itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan
jokesnya itu mengandung sara. Kita tinggal mengingatkan kepada teman kita bahwa hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini saja ya, hal sesimpel ini itu sudah termasuk dalam menyebarkan nilai-nilai agama Islam menurut saya. Seperti itu. Selanjutnya nomor 6, soalnya adalah apa yang dimaksud dengan ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh, dan apa tujuan dari kedua jenis ibadah tersebut. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang murni dan langsung ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga memiliki nilai sah dan berpahala jika niat murni karena Allah Ta'ala, seperti sholat, zakat, puasa Ramadan, dan lain-lain. Sedangkan ghairu mahdoh itu merupakan ibadah yang memiliki nilai sah dan berpahala jika diniatkan untuk dapat pahala. Tapi jika dilakukan tanpa mengharap pahala, maka akan mendapatkan sahnya saja. Seperti menjenguk orang sakit, sedekah, atau silaturahmi, dan lain-lain. Tujuan dari setiap ibadah adalah tentu saja untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pahala dari setiap ibadah tersebut. Karena dengannya kita bisa masuk ke surga Allah dan terhindar dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya soal nomor 7. Bacakan 3 doa yang biasa kalian baca setelah sholat. Oke, yang pertama adalah doa kedua orang tua. Doanya adalah Rabbi ghfirli wali walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira. Lalu doa kedua yang biasa saya baca adalah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wa'in alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Itu doa yang kedua. Lalu doa yang ketiga yang biasa saya baca setelah sholat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian dari video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.